Mana dia Pak yang ditulisan Pak? Itulah tuh Pak, bingung saya nuangkannya. Nah, itu dia. Kita mulai video berikut ini. Saya mohon dukungan teman-teman untuk membangun channel saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebaik-baiknya kepada teman-teman yang lain, agar saya lebih semangat lagi dalam membangun konten-konten, karena dukungan kalian adalah motivasi saya dalam membuat konten. Enjoy this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, ini bimbingan perdana kita gabungan ya. Jadi nanti silakan mungkin hal-hal yang kita bicarakan silakan kita bahas hari ini di sini. Mungkin siapa duluan, mungkin pembimbing satu duluan kali ya. Nah, kira-kira progresnya udah sejauh mana? Kemudian hal-hal apa saja yang mungkin yang udah kita dapatkan dari judul, atau judul-judul masih ada yang bermasalah atau udah oke semua? Ya, yang kemarin tuh lah Pak, yang saya pernah hubungi Bapak, kan kita pernah komunikasi sebelumnya kan Pak. Antara yang judul yang pertama dengan judul yang kedua udah saya ubah kan Pak. Cuman saya belum waktu bisa untuk mampir ke Pekanbaru nih Pak, untuk menandatangani bukti ACC dari pembimbing 1 dengan 2 Pak. Sebetulnya begini, kalau untuk ACC pembimbing 1, pembimbing 2 coba nanti Ibu komunikasikan. Ya kalau sama saya sih sebetulnya nggak ada masalah ya, karena Ibu kan tugas luar kota ya. Nah, tugas luar kota silakan nanti Ibu menggunakan scan ya. Sekarang udah sejauh mana progresnya, Bu Hafizah? Ini Pak lagi nganukan ini nih Pak, lagi nyusun bab 1 sama bab ini nih Pak. Ya. Nanti setelah ini kan saya kan harus kirim ke dosen pembimbing saya gitu kan Pak ya. Rencananya baru mau malam ini juga kan, mau komunikasi kan, kebetulan Bapak buka ini kan, buka Zoom kan. Kira-kira progres baru sampai situ Bu ya? Iya Pak. Oke. Ada lagi Bu kira-kira Bu? Izin Pak. Ya Pak Dahlan. Bisa menyita waktu Bapak besok hari Kamis, saya ingin jumpa sama Bapak. Boleh. Konsul lah gitu Pak. Boleh Pak. Kamis, boleh. Insya Allah saya ya mau mengkonsultasi bab 1-nya lah Pak. Mungkin nanti kan di bab 1 udah bicara tentang latar belakang yang sesuai dengan judul saya gitu Pak ya. Ya, jadi ini untuk diketahui oleh teman-teman semua, untuk bab 1 itu ya, kalau mengikuti acuan dari panduan kita, itu bab 1 situasi masalah kita apa ya. Itu masalah itu artinya gini, misalnya Bu Hafizah, saya udah punya Bu Hafizah ya, tentang pelaksanaan BLUD ya. Adalah apa sih yang dimaksud dengan BLUD gitu. Kan begitu ya, karena situasi masalah kan di situ tuh ya. Nah kemudian baru masuk tentang, boleh kalau mau masuk undang-undang boleh gitu ya. Nah tapi usahakan di setiap antara paragraf dan paragraf itu harus ada yang namanya jembatan kalimat ya. Harus ada yang menjembati antara paragraf 1 dengan paragraf 2. Jangan nanti antara paragraf 1 dan paragraf 2 itu nggak nyambung gitu ya. Nah setelah Bapak membahas tentang situasi masalah, nanti ujung-ujung langsung masuk ke data, kan nggak nyambung ya. Nah jadi perlu yang namanya ada jembatan yang menjembatani kalimat antara paragraf 1 dan paragraf 2. Itu kalau untuk latar belakang ya. Nah ya, kalau pembuatan latar belakang itu sebetulnya itu seperti piramida terbalik Pak Bu ya. Piramida terbalik mulai dari lingkupnya luas ya. Ini piramida terbalik nih ya, lingkup luas, nanti sampai di bawah dia makin mengkerucut ya, sampai ke penelitian kita bahas tentang situasi masalah, kemudian kita masuk undang-undang, masuk ke data nasional ya, masuk ke jurnal-jurnal nasional, ataupun kalau ada luar negeri lebih bagus lagi. Terakhir nanti baru kita masuk ke data-data yang berkaitan tentang tempat penelitian kita. Jadi begitu untuk penulisan latar belakang. Izin Pak. Ya silakan Pak. Ya, terkait dengan judul saya Pak, saya akan mengangkat itu anak sumber daya tenaga kesehatan
terhadap penemuan suspek TB di Puskesmas Tambusai, Pak. Tambusai ya, oke. Kayak latar belakang tadi kan kayak mengucut perada terbalik gitu, Pak kan? Ya, betul. Di pertamanya saya membahas itu gimana TB itu di dunia, baru ke ASEAN-nya, baru ke Indonesia-nya, baru ke Provinsi Riau-nya, gitu mungkin kira-kira, Pak. Ya, begitu kira Pak. Tapi tetap nanti kita harus masukkan yang namanya jurnal-jurnal terkait TB, Pak ya. Bukan hanya dari data prevalensi saja, tapi juga Bapak harus masukkan jurnal terkait TB. Kan begitu. Ya, kalau TB ini sebetulnya banyak sekali nih Pak jurnalnya. Nah, begitu ya. Caranya adalah nanti Bapak silakan lihat latar belakang punya kakak tingkat kita, ya. Kemudian Bapak Ibu pahami antara paragraf dan paragraf. Nah, nanti Bapak tergambar tuh, oh ternyata variabel penulisannya seperti ini. Ternyata latar belakang penulisannya seperti ini. Itu tergambar sama Bapak Ibu seperti apa. Iya, izin Pak, saya memang berpedoman ke skripsi kelas gitu, kan. Jadi saya tengok dengan judul yang saya angkat ini tidak jauh beda lah latar belakangnya. Dia bahas di dunia dulu, baru ASEAN-nya, baru ke Indonesia-nya. Mungkin nanti saya membubuhi jurnal-jurnal terbaru aja mungkin gitu Pak ya. Nah ya. Karena kan memang pada dasarnya penulisan latar belakang memang begitu Pak. Dia harus seperti piramida terbalik gitu ya. Jangan nanti setelah Bapak bahas Indonesia, kemudian Bapak langsung masuk ke data penelitian, kemudian balik lagi ke data Indonesia. Nah, jadi kan udah acak-acakan itu. Nah, kan begitu ya. Jadi usahakan fokus dalam penulisan latar belakang sehingga terlihat benang merahnya itu di mana. Gitu. Oke. Berarti progres masih bab 1 Pak ya? Masih Pak, masih. Oke, apa-apa. Yang penting ada progresnya. Kalau misal stuck aja jalan tempat, nanti kapan selesainya kalau kayak gitu ya? Dibawa melamun nggak akan selesai itu skripsi. Ya. Izin Pak, itu yang dipesan Pak Kiswanto, Dokter Kiswanto. Ya. Itu bisa selesai itu skripsi, tapi ya ditulis, jangan dihayalkan terus katanya. Betul Pak. Ya. Bisa. Betul Pak, betul. Skripsi itu kalau kita lihat-lihat aja Pak, Anda akan selesai deh Pak ya. Kalau kita hanya berargumentasi atau berpendapat saja bisa. Tapi kan sekarang ini dipinta mana yang ditulis kan gitu. Karena kebanyakan, saya udah ngomong sama Bu Afizah, kebanyakan kalau Benon ini Pak, kalau masalah praktisi atau kalau mau masalah disuruh berargumentasi atau berpendapat lancar tuh Pak. Lancar sekali. Cuman mana yang ditulis yang bingung dituangkan. Nah, menuangkan tulisan tuh yang dia bingung. Itu masalah tuh kalau di Benon tuh. Nah. Kalau ngomong nomor 1 ya Pak. Kalau ngomong nomor 1. Kadang enggak kita tanya pun kadang tuh entah kemana-mana lari itu lah. Belum dosen dia langsung duluan. Iya. Kadang kita baru menanyakan tentang A, ini dia udah sampai ke Z menjelaskan. Nah, tapi yang tertuang tuh tak nampak kan gitu. Tak tertulis, lupa tulis ya Pak. Iya, tidak tertulis dia. Yang dipinta sekarang ini mana tulisannya? Macam nyindir pula rasanya terasa pula saya jadi. Itu memang masalah dari tahun ke tahun begitu Bu. Kalau Benon. Kalau non-rek masalah tahun ke tahun begitu. Nah, jadi begitulah. Ngomong dia nomor 1 ya, tapi apa yang mau diungkapkan nggak bisa deh Pak ya. Nah iya. Kadang saya nanya Pak, gimana tuh berkolosis ini Pak? Nah, saya nanyanya gimana gitu kan. Sebetulnya, oh cuma ada Pak, ada kasus Pak. Nah, dia udah sampai tuh kemana-mana, udah sampai mungkin awak nanya baru sampai apa namanya ke Sukajadi, dia udah sampai ke Rumbai menjelaskan. Nah. Nah, nanti udah sampai ngomong kayak gitu, mana dia Pak ini tulisan Pak? Itulah tuh Pak, bingung saya nuangkannya. Nah, itu dia. Itu penyakit dia tuh.
Nah, jadi gitu Pak Dahlan ya, Bu Abizah ya. Nah, jadi oke, yang penting ada program. Iya, Ya Pak. Nah, ada itu lagi. semalam Hmm? kami cerita sama Pak Kiswanto, yalah salam aja lah sama Pak Eno ya dari Pak Kis, katanya titip salam katanya. Oh iya, waalaikumsalam Pak. Saya udah lama juga nggak ketemu beliau karena beliau kan pindah ke Pasca home base-nya kan. Pak berarti Pak yang untuk judul Liza tadi udah boleh lanjutkan langsung kan Pak? Boleh, Dari Bu, ACC boleh. yang kedua nih kan Pak. Boleh. Nanti Ibu Ya, silakan konfirmasi lagi ke Bu Daninya ya, Bu Sriwardani. Kemudian kalau emang oke ya Ibu bolehlah udah ngambil data awal ya. Saya Bapak Ya Balkis. pembimbing dua saya dan pembimbing pertama Bu. Ya. Jadi saya sudah mengerjakan bab 1, bab 2 juga sudah saya langsung ansur. Terus Bu menyuruh saya langsung bab 3, langsung bab 1, bab 2, bab 3 gitu Pak. Ya. Cuman saya bingungnya di sini Pak. Judul saya kan mengenai perilaku pembelajaran daring pada mahasiswa kesehatan di Stika Sang Tua. Jadi saya melakukan penelitian itu di Stika Sang Tua Pak. Apakah memerlukan surat penelitian Pak? Saya bingung Pak. Bagaimana? Nah, sekarang mengenai suratnya Pak. saya mau nanya sama si Balkis dulu. Berarti kan tentang perilaku pembelajaran daring, ya? Ya. Iya Pak. Ya, yang pengen dilihat itu apanya? Saya permasalahan perilaku mereka Pak. Ya. Saya mau maksudnya sih Dari segi apanya yang pengen dilihat dari perilakunya itu? perilaku pembelajarnya Pak. Mm-mm. Selama pembelajaran daring Pak. Iya, maksud saya kan ada indikatornya gitu ya. Indikatornya itu apa yang pengen diteliti gitu. Perilaku yang seperti apa gitu. Nah, nanti baru kita tahu data apa yang pengen diambil. Jadi begini Pak, tadi saya sudah melakukan wawancara awal Pak di gedung 2. Kan saya mahasiswa kesehatan, jadi umum mahasiswanya Pak, nggak hanya kesmas saja. Jadi saya mewawancara rekam medis, keperawatan gitu Pak. Oke, sekarang Saya begini. ada mengajukan 4 pertanyaan Pak. Begini, Balkis. Yang pertama, Balkis pengen mengambil tentang mahasiswa kesehatan, ya. Berarti Iya. ada sekitar 6 prodi sampai ke S2 kan? Atau S1 saja? S1 saja Pak. Nah, ya itu yang pertama. Yang kedua, semester berapa yang pengen diambil perilakunya? Semua semester? Yang melakukan pembelajaran daring Pak. 1. Iya Pak. Nah, jadi di Oh, iya. judul Balkis itu kalau bisa difokuskan gitu, ya. Misalnya ya perilaku pembelajaran daring pada mahasiswa semester berapa ya? Bisa semester ganjil gitu ya. Nah, misalnya 3, 5 semester atau semester 3 semuanya untuk setiap prodi gitu. Kita ganjil sekarang ya. Nanti takutnya terlalu luas sasaran target si Oh, iya, Balkis Pak. ini. Difokuskan lagi, dikecilkan lagi populasinya. Berarti di latar belakang saya ngubah lagi ya Pak? Ya, di latar belakang Balkis harus jelaskan. Nggak mungkin kan semua mahasiswa itu banyak loh, itu berapa ribu itu? Iya Nah, Pak. Kan begitu. Fokuskan semester berapa ya? Karena kan fokuskan juga jenjang pendidikannya. Iya Pak. Ya, bunyikan di judulnya ya. Pada mahasiswa jenjang S1 jenjang D3 sampai S1 ya. D3 berarti juga nih. Karena kan kesehatan juga nih. Kita rekam medis Pak. Nah, Rekam rekam medis. medis kan D3 ya. Sama bidan. Ya. Tapi kalau saya mengambil mahasiswa kesehatan Kesmas aja gimana Pak? Gak masalah. Kesmas aja tapi Gak masalah. karena Mahasiswa gitu ya Pak. Kesmas ya. Jadi nggak apa-apa tuh kita ambil 3 semester itu. Nah, yang kemudian pertanyaan saya selanjutnya ya,
Yang Balkis wawancara tadi itu apa? Terkait Sebentar ya apa? Pak, saya tengok catatannya. Terkait perilaku juga sih Pak, dampak mereka juga, dampak semangat belajar mereka apakah berkurang gitu Pak. Nah, jadi begini. Terus dengan kendala-kendala mereka Pak. Jadi begini. Tujuan khusus si Balkis apa isinya? Bentar ya Pak. Saya memang kemarin bimbingan sama Bang di bagian tujuan sama mau Pak, saya masih kayak saya bikin ke kuantitatif Pak. Saya belum ada melihat. Jadi baru hari ini saya ingin memperbaikinya Pak. Jadi begini Balkis, dalam membuat kalau Tujuan kita saya di ngomongin sini. tentang domain perilaku ya, itu kan ada berapa indikator tuh domain perilaku ya. Ya kan? Anak PKIP pasti tahu itu domain perilaku. Ya. Nah, kemudian kita pengen meneliti tentang perilaku mahasiswa dalam pembelajaran daring. Otomatis kita harus tahu teorinya dulu Iya nih. Pak. Ya, apa aja indikator-indikator yang pengen kita teliti. Balkis harus tahu dulu teorinya itu apa gitu, dan itulah yang akan dijadikan variabel penelitian. Yo, mulai berkerut kening si Balkis. Soalnya Pak dari Bu menyerahkan langsung Pak. Gimana bagaimananya. Jadi saya langsung disuruh buat bab 1 sampai bab 3 Pak. Gitu, Iya, Pak. jadi dalam membuat variabel itu kita kan melihat teori ya, teori perilaku. Nah, sekarang begini, untuk menjadi perbandingan, coba nanti Balkis cari ya jurnal terkait tentang perilaku pembelajaran daring. Ya. Jurnal Udah tentang- banyak Pak. Udah banyak. Nah, apa yang Ada mereka teliti di situ? Indikatornya. Ada beberapa Pak. Nah, contohnya Aduh, saya lupa Pengetahuan. juga Pak. Aku baca lagi. Kayak kendala-kendala sih Pak mereka Pak. nah, ya Kayak mungkin lebih tentang- kepada hambatan ya. di kendala Pak. Iya hambatan Pak. Nah, jadi yang itu tuh yang harus Balkis lihat tuh hambatannya itu. Ya. Nah, cari teorinya dulu. Nanti kalau sudah dapat teorinya, dilihat. Misal begini, kita ambil contoh lain ya. Misalnya program pelaksanaan implementasi KTR, contohnya begitu ya. Nah, apa saja yang indikator dalam pelaksanaan KTR tuh? Jadi maksud saya di situ, dari di antara 4 indikator program tadi, mungkin hanya 3 yang tidak berjalan gitu, atau tidak terlaksana. Ya, bisa jadi mungkin pembelajaran daring ini mungkin pengetahuannya udah bagus semua gitu. Pengetahuan terkait aplikasi-aplikasi ya, apalagi kaum generasi Z ya. Mungkin Pak Dahlan aja bukan kaum generasi Z, mungkin nggak paham juga nih aplikasi-aplikasi. Betul tuh Pak. Nah, ya, jadi cari teorinya, kemudian apa aja indikatornya, kemudian mana yang masih bermasalah. Ya, tentunya berdasarkan survei kita tadi, berdasarkan wawancara kita tadi. Iya Pak. Kamu bilang tadi hambatan. Nah, apa saja hambatan? Baik, Pak. Oke ya. Ya Pak. Oke. Ada lagi, Balkis? Itu saja dulu Pak. Terima kasih ya Pak. Oke, sama. Saya akan mempelajari lagi Pak. Ya, semangat terus ya. Pak. Siapa lagi? Fitri atau Wisha? Belum ada Pak. Oh, belum ada. Ya enggak apa-apa lah, yang penting kan dapat informasi ya. Tergambar nih, ya. Jangan kebanyakan bawa temen dong ya Fitri ya. Proposalnya enggak akan siap-siap dia itu. Ya Pak. Dikerjakan aja, tulis ya. Tulis sebanyak-banyaknya, nanti baru kita filter. Oh ada. Tulis sebanyak-banyaknya, nanti baru kita filter. Mana yang dibuang, mana yang dipakai. Oke. Wisha kira-kira ada?
Nggak ada, Pak. Udah sampai mana Wisya? Progresnya Wisya sama Fitri ini? Baru Bab 1 ya. Oke, ginilah. Kita targetkan berapa ya? Seminggu atau 2 minggu bab 1 siap? Apa Pak? Kelamaan, Pak? Apa Pak? Kita Pas. targetkan seminggu atau 2 minggu bab 1 siap? Seminggu? Ya. Ya, Siap. mantap Pak. Ya. Jadi kita Ya. harus pakai target nih sekarang nih. Iya. Iya. Nah, kalau nggak pakai target nanti angin lalu aja terus nih. Ya, setuju Pak, sangat setuju. Ya, seminggu atau 2 minggu? Bab 1 seminggu lah ya. seminggu. Seminggu. Oke, seminggu. Siap ya, Balkis, Wisya. Oh, Balkis sudah sampai bab 3 dia udah aman. Ya, Fitri. Iya. Sudah siap. Pak. Oke. Berarti kita nanti ketemu Zoom-nya itu lagi di hari Senin depan ya. Nah, Iya. ya, di Senin depan lah kita ketemu lagi tuh. Di Desember. Tanggal 6. Oke ya. Jadi biar bertarget kita semuanya. Oke. Ada lagi kira-kira mungkin Padahan, Bu Afiza atau Balkis? Iya. Oke. Nah, jadi ya silakan bab 1 nih nanti udah kelihatan benang merahnya. Kalau bab 2 itu sebetulnya kan tinjauan pustaka aja ya. Referensi aja yang kita cari. Ya, kalau bab 3 itu baru masuk metode ya, seperti apa langkah kita melakukan penelitian. Dan ini biasanya juga kita bisa capek-capek misalnya ya udah tau lah dari judul penelitian kuali atau kuanti. Kemudian populasi, kemudian jadwal ya. Kemudian apa teknik pengumpulan data kita, apa analisa data kita. Itu kan sebetulnya juga lebih kepada teknis kita. Nah, sekarang ini kan yang perlunya ini adalah bagaimana kita melihat permasalahan dari latar belakang kita ini. Ya sebetulnya nggak jauh-jauh proposal ini adalah mencari masalah. Kan begitu. Ya, masalah yang kita cari di sekarang ini. Tapi jangan di luar pula kita cari masalah sama orangnya. Itu beda masalah. Itu masalah itu, Pak. Itu beda masalah ya. Nah, itu dia. Ada lagi kira-kira? Padahal cukup. Bu Afiza kayaknya udah jalan pulang itu. Bu Wisya, Iya, Pak. Fitri. Iya, iya. Pulang. Ya, oke. Lanjut, Bro. Hati di jalan. Oke, kalau nggak ada kita tutup mungkin untuk Cukup, Pak, malam ini. Kita ketemu lagi di minggu depan ya. Ya, siap. Oke. Insya Allah, Pak. Insya Terima Allah. kasih banyak Pak Reno. Ya, nanti kita saling koordinasi aja lah di grup ya. Ya. Oke, yuk. Iya, Pak. Kalau ada lagi mungkin saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Ya.